Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini kita akan reviewkan CB Krem ini ya, permintaan dari Mas Jarno dari Bali. Ini berbeda ya dari yang lainnya. Kita baru ini bikin yang warna krem sesuai permintaan dari Mas Jarno di Bali itu ya. Jadi ini basicnya itu Honda Mega Pro Hiu. Teman-teman kalau tahu Mega Pro Hiu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Ini basicnya. Tapi mesinnya itu udah enak. Meskipun standar tapi fresh, sekernya juga baru, ini baru aja kita kolter. Jadi ini masih Ryan untuk mesinnya ya. Nah ini suratnya lengkap hidup sesuai yang diminta sama Mas Jarno. Ini plat N ya kemarin. Mas Jarno ini sebenarnya aslinya Jawa, cuma domisili sekarang itu di Bali. Ini kita akan kirimkan untuk kloter yang kemarin ada 4 unit itu ya, sama yang Lombok ya. Nanti kita akan kirimkan. Nah, pastinya pada penasaran, ini full bahan dari kita dan spare partnya apa aja. Kemudian harganya berapa juta, total keseluruhan habisnya, simak terus video kita sampai selesai. Bapak nelayan, juragan peternakan, ibuku sayang, kamu suka lapisan. Hidup sama setiap hari nelayan, rasa susah aku sudah cukup kenyang. Wong pacaran warga berundang sayang, wong kau aku rutinitas makan petang. 38 gak memadu dengan kasper, bukan bermana tapi manusia super. Langsung aja kita reviewkan satu persatu spare partnya. Kita mulai dulu dari bahannya. Ini Mega Pro Hiu ya. CC-nya 160. Ini rangka tetap nggak merubah, cuma kita ganti yang bagian belakangnya ini, kita kasih buntutan yang merek MJS. Kenapa kok kita pakai MJS? Karena MJS itu bahannya lumayan tebal ya, jadi kita di pengelasan itu pun juga kokoh nantinya di rangka ya. Kemudian begelnya ini kita kasih begel yang stainless, dan manisannya itu manisan model C, minimalis seperti biasanya kita pakai. Joknya kita custom model NBTEC dengan ketebalan 11 cm. Nah, kemudian dikasih manisan-manisan seperti ini biar kelihatan lebih bagus ya di unit yang akan kita restorasi atau kita bangun. Kemudian lampu sennya menggunakan lampu sen die seperti ini. Ini kita kasih tatakan ya di sini seperti model CNC ini. Ini karena biar rapi, jadi kita pakai yang model diral ini. Jadi ini ngaruh banget ke tampilan ya. Meskipun ini dudukan lampu sen, spakbor juga ngaruh banget. Spakbornya kita pakai spakbor press nganjuk ini, press nganjuk yang mentah. Jadi kita finishing ke warna hitam. Kemudian untuk stop lamp belakang kita pakai stop lamp model BSA ya, LED-nya ini. Dan dudukannya ini kita pakai yang impor, yang diral impor. Kemudian plat nomor kita kasih yang akrilik, dan joknya ini ada tulisannya CB125 ya. Memang berbeda-beda jok yang kita pakai. Ini kulitnya NBTEC. Kemudian skok belakang ini imitasi ya, impor. Ini KTC yang impor, cuman ukurannya 32. Kita ngejar ditampilkan dan menyesuaikan budget kemarin, karena biar nutut juga budgetnya Mas Jarno ini. Kemudian fog step belakang kita pakai fog step model K45. Finishingnya vapor blasting. Nah, untuk arm sendiri kita tata ulang juga. Ini original Kawasaki KZ ya. Kita rubah PNW kan ke ukuran 32. Kemudian untuk tromol belakang kita pakai tromol Eric King. Tutupnya ini kita pakai yang chrome. Jadi ini biar lumayan bersih ya di unit yang akan kita pakai. Kalau chrome beda dengan repaint. Kalau repaint kan kurang begitu menyala ya. Menyala. Kemudian ini bushingnya kita kasih yang CNC, di PNP kan ke tromol Eric King. Untuk paha rem kita pakai paha rem bajai. Kemudian stick remnya yang model CNC, set dengan stand hubnya di dalam sini ya. Kemudian untuk velgnya ini pakai ring 17. Lebarnya 185 dan bannya kita pakai Swallow Slash ukuran 90/80. Untuk knalpot atau muffler kita pakai RAP yang Plor Corby leheran 35 ya. Teman-teman disesuaikan aja, kalau
beli muffler ini karena dia ada yang leher stainless, ada juga yang leher besi biasa. Kalau ini kan kita pakai yang leher stainless, jadi dia kalau panas itu cuma nguning aja, nggak berkarat ya. Untuk yang stainless ini. Kemudian pedal rem kita pakai pedal rem yang dari Kawasaki Blitz. Kawasaki Blitz ini kita sesuaikan ya di dalamnya sana. Untuk mesinnya kita pakai mesin Mega Pro ya, standar speknya, cuma di finishing, vapor blasting dan powder coating. Untuk kalternya kita matchkan pakai warna merah biar sesuai dengan strippingnya. Ini enggak kita pakai downsize ya, ini ukuran normal teman-teman. Karena kita menyesuaikan permintaan juga ya. Kalau dipakai downsize semua nanti memang kalau anak sekarang kan mintanya itu yang downsize, tapi di kita itu menyesuaikan permintaan aja. Ini kemarin kita freshkan, untuk mesinnya itu kita bongkar ulang. Ini sekernya juga baru, masih Ryan. Jadi karena kita dapatnya itu bahannya kurang bagus dan akhirnya kita bongkar, kita ganti untuk khusus yang perlu diganti ya, seperti seker kemarin itu, terus ininya klep, kemudian ada beberapa yang lain lagi yang kita ganti juga. Untuk karburator kita pakai yang PE28 ya, menyesuaikan dengan spek mesinnya karena ini standar ya. Kalau standar itu jarang kita pakai yang ori karena yang ori juga lumayan mahal, nantinya bengkak di budgetnya. Akhirnya kita sesuaikan juga dengan permintaan itu, dan ini jadi seperti ini. Kemudian baut-baut ini kita kasih baut L. Di kita rata-rata baut stainless L ya. Nah, baut pangkon mesin belakang pun juga gitu. Ini full baru semua, kecuali mesin dan surat. Kemudian kita lanjut ke mana nih? Tangkinya. Tangkinya ini kita pakai tangki Sultan, Press Sultan. Kita finishing warna krem sesuai dengan permintaannya Mas Jarno ini ya. Kemarin orangnya minta yang krem, jadi kita kasih krem. Kemudian ini emblem kita kasih yang well proof, dan tutup tangkinya ini diesel dari produknya Bonfree. Tapi ini tetap kita tata ulang seperti biasanya ya, karena kalau kita beli langsung dipasang itu nggak bisa. Di CB itu rata-rata kita PNP kan ulang ya, meskipun belinya itu PNP. Jadi kita pilih kualitas-kualitas bahan yang memang masuk akal dan bisa dipakai. Makanya kasihan teman-teman, biasanya itu ada juga yang salah beli spare part ya. Kemudian kita lanjut ke bagian setir. Ini untuk di setir ini kita pakai setir die yang palang jumbo, ini model tipe low. Holder kiri kita pakai Fiction, Yamaha Fiction ini ya, Minda. Kemudian kita setkan juga dengan spion tanduk dari merek die yang finishing chrome. Gas kontaknya kita pakai KSR dari merek Mitsuyo, dan kita setkan dengan hand grip ini. Jalur setir ini juga ada fungsinya ya teman-teman ya, ini untuk meredam getaran setir. Jadi biar nggak terlalu getar, itu kita memang sebenarnya harus pakai ini. Nah, bukan cuma hiasan saja. Ini dari stainless juga, ini produknya MOS. Ini produknya Die ini. Kemudian untuk master rem kita pakai yang Brembo, yang impor, harganya juga ini murah. Jadi nggak bisa kalau disamain dengan merek-merek yang mahal-mahal, tapi kita usahakan tampilan itu jadi bagus dan kualitasnya lumayan sih, nggak harus yang ori. Kalau RCB itu kan harganya 600 ribuan, kalau ini kan 100 ribuan aja, lebih sedikit. Kemudian untuk batoknya kita pakai batok CD. Nih, batok CD, reflektornya Demaker, dan sennya itu set dengan yang belakang tadi ya. Ini produknya Diascope, stainless juga, ini LED juga. Kemudian bushingnya kita pakai bushing yang stainless dari B1 ini, karena yang ada cuma produknya B1 aja yang stainless untuk ring batok ini. Nah, untuk speedo ini sudah bawaan dari batok CD-nya ya, jadi nggak perlu beli lagi. Kemudian mata kucing kita pakai well proof yang stainless. Mata kucingnya kita kasih warna biru karena biar ada selaras ya dengan ini. Sennya juga biru nyalanya, nanti kita spillkan semuanya. Kemudian untuk sekok, ini yang depan pakai sekok Gorilla. Kita betulin ulang ya, kita set biar nggak keras. Karena kalau sekok-sekok impor itu kan cenderung keras dia ya, kalau nggak kita bongkar lagi. Kemudian kita finishing warna silver. Dan ini slab bor depan atau spark bor ini kita pakai dari yang bahan gading ya. Nah,
Ini selalu kita spilkan. Ada bracketnya juga di dalam sana. Kita lanjut ke roda depan. Roda depan ini untuk velgnya kita pakai TDR juga, ring 17 dengan lebar 160 dan bannya swallow slash sama depan belakang ya, nggak ada bedanya. Untuk ban ini kita pakai sama. Kemudian untuk kaliper kita pakai kaliper Nissin set dengan bracket CNC seperti ini ya, kita tata ulang. Kemudian selang rem itu kita kasih TDR karbon dengan panjang 75 cm. Bracketnya itu kita kasih bracket yang CNC seperti ini. Ini mereknya Gorilla. Kemudian mana ya yang belum kita spilkan? Ini tromolnya ini pakai Yamaha yang lubang 4. Kita kasih plendes juga di dalamnya sini. Dan ini kita kasih baut-baut L stainless. Nah, pangkon mesin juga original baru. Ini kita sudah PNP kan ke Tiger dan langsung aja ya kita sepilkan nyalanya seperti apa unit ini. Kita sepilkan dulu bagian kiri ya sebelum kita sepilkan nyalanya. Ini kita kasih bushing juga yang depannya itu, terus kemudian baut-baut ini kita kasih kita kasih yang stainless model seperti ini untuk koinnya ini. Kemudian keran bensin juga pakai Tiger dan jagang tengah ini udah kita PNP juga ya. Nah, seperti ini kita tata dulu bagian bushingnya sini. Untuk pedal persneleng ini kita pakai yang merek Helibar, ini model C2SS ya teman-teman ya. Nah, ini kita kasih Ducati lipat juga. Kemudian cover gear depan itu pakai model TLR, kita finishing powder coating hitam sesuai dengan colornya. Nah, untuk gear set itu kita pakai triple S dengan ukuran lebarnya itu 38 ya untuk yang belakang, dan yang depan kita pakai yang 14. Ini udah nap gear ya karena tromolnya itu pakai Air King, kita finishing bubut depan belakang. Oke, udah kita spilin semua, saatnya kita tes nyalanya. Kita nyalain ya. Nah, seperti ini teman-teman nyalanya. Kita spilin mesinnya. Oke, lampunya itu kita memang style seperti ini ya. Ini kalau direm itu juga akan ketap-ketap seperti ini ya. Nah, ini kita tes suara mesinnya. Suara knalpotnya ya. Cukup, sekarang kelistrikannya ya. Kita tes dulu, kita nyalain lagi. Untuk lampu sen, ini lampu sen depan belakang nyala ya, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri nyala juga. Nah, terus lampu, ini lampu kotanya udah nyala ya. Ini lampu dekatnya dan ini lampu tembaknya. Kita kasih kuning lampu tembaknya karena biar ini sesuai di cahayanya, nanti nggak terlalu gelap. Kalau biru itu nggak tembus pandang sih. Nah, yang di depan kita itu nanti kita akan sepilkan satu-satu tuh. Ada 4 unit sama Ninja 250. Belum kita sepilin, udah selesai semua. Oke, untuk klakson kita tes dulu. Wih, kenceng ya. Udah cukup. Teman-teman memang sering denger klakson yang kita pakai itu, kita pakai merek Helibar, jadi biar kenceng totnya juga. Tapi pemasangannya itu kelistrikannya juga harus diatur ya teman-teman ya. Nah, udah selesai semuanya, sekarang tinggal kita spilkan harganya. Tadi udah kita jelasin semuanya, spare partnya apa aja yang dipakai di unit ini ya. Udah simak video kita dari awal. Jadi teman-teman udah tahu nih spare partnya yang terpasang di sini, kemudian basicnya apa dari Honda Mega Pro, dan total biayanya full bahan dari kita itu habis sekitar 30 juta lebih sedikit ini. 30 juta lebih sedikit bisa jadi seperti ini ya. Jadi di kita itu nggak patok harga, tapi kita bantu estimasikan biaya. Kalau mau ketemu bagus tampilannya seperti ini ya habisnya lumayan, jadi sekitar 30 jutaan minimal bisa tampilan seperti ini. Karena dari ukuran spare part dan kualitasnya itu mempengaruhi. Kita nggak mau ngecewain ya. Nanti kalau kita pakai yang terlalu imitasi, kasihan teman-teman.
Jadi dengan detail spare part yang udah kita jelasin tadi di awal itu habis sekitar 30-an ya, 30 lebih sedikit. Karena ini basicnya Mega Pro dan suratnya hidup jadi kan agak mahal ya. Sebenarnya beda tipis saja Mega Pro dan Tiger, tergantung bahannya dan suratnya juga. Itu semua menyesuaikan, pengaruh di harga. Dan kita nggak ada unit ready, kita full pesanan semua. Sebenarnya kita juga pengen ngeredikan unit-unit stok yang ready stock gitu ya, tapi karena kita kekurangan tenaga, jadi dengan orderan yang udah masuk segitu banyaknya, akhirnya kita putuskan untuk ya udah kita kerjain pre-order aja. Jadi kita belum redikan stok ya, stok ready itu kita nggak ada. Bahkan untuk permintaan-permintaan yang sesuai domisili untuk plat nomornya itu kita harus cari dulu dan itu butuh waktu. Teman-teman kan rata-rata ini minta cepet nih. Mas bisa nggak dicepetin dikit kita ngerjainnya? Nah, itu kita yang paling nggak bisa. Dimanapun bengkel custom itu kayaknya nggak bisa kalau minta cepet ya dengan kualitas bagus dan mintanya cepet itu kesusahan. Ya, dicari aja di mana nggak akan ada sih. Nah, bahkan di kita itu bisa ini ya bantu sesuai domisili itu pun udah lumayan bagus karena nggak semua itu mau. Rata-rata kan ya udah kita punyanya bahan ini ya ini aja yang dipakai. Kalau kita nggak, kita bantu dulu sesuaikan dengan yang diminta. Kalau memang nggak ada baru kita kasih yang ada di kita gitu. Ya, terima kasih teman-teman udah simak video kita dari awal sampai akhir. Ya, kemarin kita baru aja dapat adsense dari YouTube dan alhamdulillah itu kita sumbangkan ke kaum duafa dan yang membutuhkan. Bukan kita itu kebanyakan uang enggak, tapi karena biar bermanfaat ya dan biar berkah, makanya kita bagikan. Terima kasih, makanya saya mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman semua yang udah subscribe di channel YouTube-nya Tumbas Motor. Berkat kalian subscribe dan tonton video-video kita itu, teman-teman juga andil untuk membantu yang membutuhkan ya, karena itu kemarin kita fungsikan untuk itu di gaji pertama kita di YouTube. Karena dulu kita pernah sempat bikin YouTube dan AdSense-nya itu untuk verifikasi KTP kita ditolak sama YouTube. Nah akhirnya uang yang sudah masuk, saldo yang udah ada di AdSense itu nggak bisa ditarik ya, lumayan nominalnya nggak bisa kita tarik. Akhirnya kita baru kali ini bisa dapat AdSense dan kita tarik. Semoga berkah kita berikan untuk yang membutuhkan. Terima kasih, tetap setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor. Masih banyak lagi review-review unit modifikasi kita yang akan kita review satu persatu dan kita kupas tuntas spare part-nya ya. Nah, ada juga Ninja 250, ada S90 restorasi, itu nanti kita akan sepilkan ya, reviewkan satu persatu. Sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Salam sehat selalu dan sukses terus di dunia otomotif. Teman-teman jangan ragu-ragu kalau mau bikin unit. Oke, langsung saja calling di Tumbas Motor. Terima kasih.